through the sky, Garuda flying oh so high. In my dreams I hold you tight. Tentu kita masih belum move on dengan kemenangan timnas U20 Indonesia atas Argentina U20 kemarin. Dan sudah pasti kemenangan itu sangat-sangat mengejutkan banyak pihak. Sebab siapapun pasti menduga kalau Indonesia nggak akan bisa menang. Ibarat kata nggak kebantai aja udah syukur. Akan tetapi lagi dan lagi sepak bola menunjukkan mengapa olahraga ini begitu dicintai. Sebab ya gitu, Indonesia di luar dugaan mampu menang atas tim Tenggo bahkan dengan permainan yang bagus. Dan salah satu pemain paling menonjol dalam match itu adalah striker berdarah Indonesia Sudan, Ousmane Camara, menggantikan peran Jens Schreven sebagai striker Garuda Muda. Camara memainkan performa yang luar biasa. Bahkan kecerdasan dan kengeyelannya berhasil membuat lini belakang tim Tenggo kerja ekstra keras. In your shadows I find my spark. From the ashes we arise. Pelan-pelan tapi pasti, sepak bola Indonesia sekarang ini benar-benar menuju arah perkembangan yang benar. Gak cuma dari sisi teknis, melainkan juga dari sisi non-teknis. Nah, sejak Pak Erik menjadi ketua PSSI, progres ini benar-benar terasa nyata. Seperti yang terjadi dengan timnas Indonesia, di mana sekarang ini gak cuma timnas senior saja yang menunjukkan progres berarti, namun juga menular ke timnas kelompok umur. Dan kita bisa lihat sendiri saat timnas U23 mampu tembus sampai semifinal Piala Asia. Lalu yang baru-baru ini tentu saja timnas U19 asuhan Indra Syafri, di mana mereka yang semua dianggap ancur-ancuran ketika babak belur di Tulan Cup pada akhirnya mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan, termasuk saat menjuarai Piala AFF U19 2024, yang mana itu disebut sebagai ajang pemanasan jelang kualifikasi Piala Asia U20 akhir September nanti. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Together we won't lose. Dan tak hanya sampai di situ saja, target besar memang gak hanya ada di timnas senior, melainkan juga di timnas U19. Sebab mereka kini punya misi untuk lolos Piala Asia dan bisa tembus ke Piala Dunia U20. Maka dari itulah PSSI mengirim timnas U19 ke Korea buat main di turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024. Dan seperti yang kita tahu, di laga perdana secara luar biasa keren, Indonesia mampu mengalahkan Argentina 2-1. Tentu siapa yang awalnya menyangka hasil itu akan terjadi, bahkan Indonesia ini gak cuma menang, melainkan juga main bagus. Yang mana itu dibuktikan dari keunggulan penguasaan bola serta peluang besar secara keseluruhan. Sebuah hasil yang pastinya mengejutkan banyak pihak. Karena siapa yang nyangka gitu loh, walaupun ini kelompok umur, tapi Argentina tetaplah Argentina. Bahkan kalau ada yang bilang mereka mainnya nggak serius, lah kok bisa sampai sefrustasi itu. Sampai segala bentuk cara dipakai, mulai dari kungfu, spam crossing, dan lain-lain. Hingga puncaknya, kartu merah yang diberikan wasit ke salah satu official pelatih Argentina seolah menegaskan kalau Indonesia berhasil memenangkan segalanya. Baik itu pertarungan secara teknis maupun non-teknis dengan membuat Argentina emosi. Together we won't lose our way. Eyes so sharp they pierce the dark. In your shadows I find my spark. From the ashes we arise. Garuda will touch the skies. Through the fire, through the storm, our bond can never Banyak potensi bermunculan. Seperti yang kita tahu, kalau timnas Indonesia Rani Indra Syafri ini tak diperkuat sejumlah pemain keturunan yang menjadi andalan di Piala AFF kemarin, macam Jens Schreven dan Welber Jardim. Namun hal itu tampaknya tak menjadi masalah bagi Coach Indra Syafri. Justru ini menjadi kesempatan dirinya untuk melihat para potensi punggawa Garuda Muda sebelum bermain di babak playoff Piala Asia dan Piala Dunia U20. Dan salah satu sosok pemain yang menonjol adalah Ousmane Camara.
Meski tak mencetak gol dalam match tersebut, namun dirinya menunjukkan permainan yang mengesankan. Dia sangat cerdas dalam membaca permainan lawan, serta memiliki kemampuan duel-duel melawan pemain belakang Argentina. Bahkan boleh dibilang dia memiliki stamina yang sangat kuat. Dan tak heran jika pemain belakang Argentina terlihat kewalahan ketika menghadapinya. With me, please. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Dapat pujian dari pelatih Argentina. Sementara itu, pelatih timnas Argentina U20, Claudio Gugnali, mengaku terkejut atas kekalahan anak asuhnya atas timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia ini memiliki semangat juang tinggi di atas lapangan. Mereka seakan tak punya lelah untuk bisa terus berlari sepanjang pertandingan. Dan menurutnya, salah satu pemain paling menonjol adalah Ousmane Camara. Pemain yang berposisi sebagai striker itu beberapa kali merepotkan lini belakang tim Tenggo dengan aksi-aksi individualnya. Dan timnas sangat beruntung memiliki striker jangkung dan punya kemampuan duel 1 lawan 1. To me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Together we won't lose our way. Anak dari legenda Persiwa Wamena, Ousmane Camara lahir pada 2007. Meski usianya baru akan menginjak 17 tahun, posturnya sudah menjulang, yakni mencapai 184 cm. Pemain bernama lengkap Ousmane Maiket Camara itu mengenal sepak bola sejak belia. Maklum saja, ayahnya merupakan mantan pesepak bola, yakni Abu Bakar Maiket Camara asal Gini. Saat masih aktif bermain, Abu Bakar Camara pernah membela Persiwa dan Perseru-Serui, sedangkan ibu Ousmane Camara merupakan warga Indonesia asli. Bakat Ousmane Camara semakin terasah dengan gabung JK Academy Yogyakarta di bawah asuhan Roberto Kuateh, ayah Ronaldo Kuateh. Selain striker, Ousmane Camara juga bisa dimainkan sebagai winger. Saat ini Ousmane Camara membela PSIM Yogyakarta dengan status pinjaman dari Borneo FC. Ousmane Camara sempat dipanggil Indra Syafri dalam pemusatan latihan menjelang Toulon Cup 2024. Namun meski sempat menjalani pemusatan latihan di Jakarta, dia tak masuk skuad final yang dibawa Indra Syafri ke Prancis. Ousmane Camara juga tak masuk skuad timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024. Namun secara mengejutkan, Indra Syafri memanggilnya untuk menjadi bagian skuad timnas di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Dan di laga melawan Argentina, Camara berhasil menunjukkan kapasitasnya sebagai calon striker timnas Indonesia di masa mendatang. Ya, sebenarnya timnas Indonesia ini memang tak pernah kehabisan talenta-talenta terbaiknya. Namun kualitas liga kita yang dari dulu kayak itu saja membuat mereka kesulitan berkembang. Dan harapannya dengan pengurusan yang benar yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, semoga para pemain bertalenta Indonesia bisa terus berkembang dan makin banyak pemain Indonesia berkarir di Eropa. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.